عن ربي وقد أودعه في أصول وفروع Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di pagi yang sangat mulia ini, dan kita minta di saat ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuangkan keberkahan dan kebaikannya kepada kita semua. Barakallahu fi kulli man hadara ila hadzal masjid wa ila hadzal ribat fi hadhihi al-'ashiyah. Semoga para hadirin yang telah datang ke sini, semoga mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadzal mahal fi hadzal sabah. Dan semua orang yang datang ke tempat ini di pagi ini, semoga mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. يوم الميلاد برزت ناصية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. Di hari yang sangat mulia seperti ini, di tanggal yang sangat mulia seperti ini, yaitu dilahirkanlah sosok yang sangat mulia, yaitu adalah pemimpin semua keadaan Nabi Muhammad. فكان لها خبر في العالم الأعلى وفي العالم الأدنى. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu telah dikabarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke semua alam bahwasanya Nabi Muhammad akan dilahirkan di waktu yang sangat mulia seperti ini. لها خبر في المشارق والمغارب. Dan timur dan barat daripada muka bumi telah mengetahui, telah dikasih tahu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari yang sangat mulia seperti ini akan dilahirkan sosok yang sangat mulia. ما ولد أحد قبله مثله ولن يولد أحد بعده مثله. Tidak ada seseorang yang sangat mulia yang pernah dilahirkan sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan pernah ada seseorang yang sangat mulia yang akan dilahirkan setelah Nabi Muhammad. واحد من اليهود في المدينة التي كانت تسمى يثرب. Ada salah satu orang Yahudi di kota Madinah, yang mana kota Madinah tersebut dinamai terkenal dengan julukan kota Yathrib. صاح ليلة المولد الشريف. Di waktu itu, di waktu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi tersebut berteriak, ما نستطيع قد ظهر الليلة نجم أحمد نبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian di waktu kelahiran Nabi Muhammad tersebut, orang yang teriak tersebut ditanya sama orang yang ada sekitarnya, kenapa engkau teriak-teriak? Gak ada apa, gak ada angin, kenapa engkau teriak-teriak? Kemudian orang tersebut mengatakan, sekarang bintang yang menunjukkan bahwasanya Muhammad akan dilahirkan di saat ini telah nampak. كان قبل ولادته في السماء يسترقون الجن السمع فيأتون ببعض أخبار العالم الأعلى لأهل الأرض. Sebelum Nabi Muhammad SAW yaitu dilahirkan, maka semua jin-jin yaitu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW yaitu akan dilahirkan. Kemudian jin-jin tersebut yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad akan dilahirkan, maka jin tersebut semuanya adalah pingsan. ساعة الولادة تغير الترتيب. Akan tetapi di waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, semua keadaan menjadi berubah. منعوا من استراق السمع. Yang mana adanya jin-jin tersebut yang dulunya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan bisa mendengar daripada berita-berita yang tersebar di langit yang ketujuh. Akan tapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, maka semua jin tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di langit yang nomor 7. يقول بعضهم لبعض أي الجن. Kemudian salah satu mereka yaitu jin berkata, saling bertanya kepada satu sama lain, وإنا كنا نقعد منها يعني السماء مقاعد للسمع. kemudian jin tersebut mengatakan, sesungguhnya kami sebelum saat ini yaitu diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan untuk mendengar berita-berita yang jarang orang mengetahui. Artinya kita mendengarkan kabar-kabar di langit yang bertujuh. فمن يستمع الآن Barang siapa yang mampu mendengar di saat ini juga, يجد له شهابا رصد يحرقه بنار. maka jin-jin di antara kita yang mampu mendengar berita-berita di saat ini juga, di saat yang mulia ini juga, maka jin tersebut akan terbakar dengan sendirinya karena cahaya sang mulia telah dilahirkan.
ما المقصود الآن؟ فمن يستمع الآن متى الآن؟ Apa yang dimaksud oleh perkataan ini yang mengatakan barang siapa yang mampu mendengarkan, mengetahui tentang kabar-kabar di langit yang tunggu al-an, sekarang juga, apa maksud daripada perkataan al-an? Sa'atu wiladati Sayyidina Muhammad. Perkataan al-an sekarang, yaitu yang dimaksud oleh jin tersebut di saat baginda Nabi besar Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi. Sami'tum fi qasidat al-Habib Ali. Mungkin barusan kita telah mendengar salah satu qasidahnya Habib Ali. ساعة الوقت صار الليل مثل الصباح من قوة الأنوار المتوقدة في العالم كله. Yang mana beliau tadi melantunkan bait-baitnya, beliau mengatakan di waktu pagi yang mana di pagi tersebut baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW dilahirkan, atau di akhir daripada malam dilahirkan yang begitu gelap. Meskipun di malam tersebut sangat gelap, di waktu biasanya tersebut sangat gelap, akan tapi di waktu Nabi Muhammad dilahirkan, maka waktu yang sangat gelap tersebut yaitu sama dengan siang hari. ساعة شريفة قبل الفجر. Yang mana Nabi Muhammad dilahirkan di saat yang sangat mulia, yaitu sebelum fajar, sebelum subuh. جعلها الله أسعد الأوقات في اليوم والليلة. Yang mana di waktu kelahiran tersebut saking mulianya, sebelum subuh dilahirkan atau dijadikan waktu yang sangat mulia oleh Allah. ينزل فيها الحق تعالى فيستجيب الدعاء. Kemudian di waktu yang sangat mulia tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. بل وينادي. Dan Allah Subhanahu wa taala berteriak, berseru untuk memanggil hamba-hambanya. هو الغني عنا. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak butuh kepada kita semua. لكن كل ليلة في آخر الليل ينادينا. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita untuk mengerjakan kebaikan sebelum subuh. هل من تائب فأتوب عليه. Allah Ta'ala mengatakan, adakah di antara kalian yang mau bertobat kepadaku, niscaya aku akan terima tobatnya. هل من مستغفر فأغفر له. Adakah di antara kalian yang beristighfar minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. هل من طالب حاجة فأعطيه مطلبه. Adakah di antara kalian yang meminta satu permintaan kepadaku, satu hajat, niscaya di waktu ini juga akan kuberikan hajatnya, permintaannya. ساعة السحر هذه قبل الفجر. Yaitu di waktu yang sangat mulia ini, di waktu tersebut, yaitu adalah di waktu sahur, waktu sahur, waktu yang sangat mulia. في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Taala yaitu dalam keadaan dia bersujud kepada Allah. العبد من ربه. Nabi Muhammad mengatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya di waktu sujud. أما في آخر الليل أقرب ما يكون الرب من عبده ثلث الليل الأخير وهو ساجد. Akan tetapi kalau di waktu sahur bukan hamba lagi yang mendekat kepada Allah, akan tetapi Allah lah yang mendekat kepada hambanya, sehingga Nabi Muhammad mengatakan di suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan sangat dekat kepada hambanya. Kapan yang saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu di waktu sahur dalam keadaan dia juga sujud mengerjakan ibadah kepada Allah. ساعته ولادة سيدنا محمد. Yang waktu sahur tersebut adalah waktu kelahiran Sayyidina Muhammad. الحمد لله أننا من أمته. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua sebagian dari umat Nabi Muhammad. الحمد لله أننا على دينه. Segala puji bagi Allah yang mana kita semua telah beragama dengan agama Nabi Muhammad. اجتمعنا لتعظيمه برجاء أن يرحمنا الله برحمته. Kita semua berkumpul untuk mengingat kelahiran beliau. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meminta daripada belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita. أما حقيقة تعظيمه لا يعرفها إلا الله. Akan tetapi meskipun kita berkumpul seperti ini tidak mampu untuk mengagungkan sebaik-baiknya kita mengagungkan kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengagungkan Nabi Muhammad semaksimal mungkin kecuali Tuhannya, itu adalah Allah. ما ودعك ربك وما قلق. Allah Ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan engkau Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau begitu saja, wahai Muhammad. لسوف يعطيك ربك فترضى. Dan Tuhan engkau, wahai Muhammad, akan memberikan kepada engkau tentang semua hal yang kau inginkan, wahai Muhammad. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. Sesungguhnya orang-orang daripada orang muslimin yang telah berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, bukan mereka cuma sekedar berbaiat kepada engkau, akan tapi hakikatnya dia telah berbaiat kepada Allah. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Barang siapa yang telah taat kepada seorang utusan Nabi Muhammad, maka sungguh orang tersebut
taat kepada Allah. وأطيعوا الله والرسول. Dan taatlah kepada Allah dan kepada utusannya. ورفع الإله اسم النبي مع اسمه. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat memuliakan nama Allah Subhanahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Allah. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد ما يؤذن المؤذن إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala disebut, melainkan nama Nabi Muhammad juga disebut. Oleh karena itu kalau ada orang yang azan tidaklah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, melainkan orang tersebut juga mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وشق له من اسمه ليجيله. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu namanya Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengangkat daripada nama Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad. فذو العرش محمود وهذا محمد. Dan Tuhan yang telah menciptakan arsy yang begitu besar, namanya sifatnya adalah Mahmudun, zat yang terpuji. Sedangkan Nabi yang dilahirkan di saat ini yaitu adalah Hamidun, sebaik-baiknya orang yang memuji kepada Allah. يعرفنا سر المحبة صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang rahasia-rahasia yang tertulis yang terdapat dalam kita memiliki, dengan cara kita memiliki cinta kepada beliau. يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan rasa cinta. Dia mengatakan Jabal Uhud, gunung Uhud, yaitu adalah satu gunung yang mencintaiku dan aku juga cinta kepada gunung Uhud. وإني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. كل ما مر عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حجر يقول السلام عليك يا رسول الله. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan setelah beliau dijadikan nabi, sesungguhnya saya sangat kenal, sangat mengetahui, sangat persis dan saya sangat mengetahui kepada semua batu yang telah mengucapkan salam kepadaku di kota Mekah sebelum saya dijadikan nabi, sehingga batu-batu tersebut mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. مرة من المرات جاء إلى بستان من البساتين في المدينة. Di suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu kebun yang ada di kota Madinah. فوجد أهل البستان جالسين في الخارج خائفين. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemilik kebun yaitu ada di belakang, artinya dalam keadaan takut. ما لكم إيش بكم إيش حصل؟ Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, kenapa kalian kok ketakutan? قالوا جملنا هرب علينا ونخاف أن نقترب منه فيؤذينا لأنه نج علينا. في الرواية قال كالكلب يعني المصاب بداء القلب، نخاف منه ما حد يقدر يدخل البستان. Kemudian mereka semua menjawab pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya onta kami telah melarikan diri, telah kabur ya Rasulullah, dan kami tidak berani ya Rasulullah untuk menghampirinya. Kenapa? Karena onta kami yaitu adalah sangatlah luas, sangatlah ganas ya Rasulullah. Kalau kita akan menyamari onta tersebut, maka onta tersebut akan menyakiti kita ya Rasulullah, akan memberi penyakit kepada kita ya Rasulullah. Sehingga dan di dalam satu riwayat onta tersebut disifati bahwasanya onta tersebut sama dengan al-kalb dan sama dengan anjing yang mampu memberikan atau menurunkan satu penyakit yang tidak ada obatnya. قال لهم خلوا بيني وبينه أنا بتفاهم معه. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian beliau mengatakan, wahai pemilik onta, biarkanlah aku menghadap onta dengan sendirian, kalian minggirlah. قالوا نخاف عليك منه نخاف يؤذيك. Kemudian orang-orang pemilik onta tersebut mengatakan, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, kami khawatir kepada engkau ya Rasulullah, takut disakiti dengan sama onta tersebut. قالوا افتحوا الباب. Kemudian Rasulullah mengatakan, biarkanlah, bukakanlah pintu lebar-lebar untukku. ففتحوا الباب ورآه الجمل فجاء يجري من بعيد حتى خاف الصحابة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarkan oleh pemilik onta tersebut, pintunya dibuka, kemudian onta tersebut melarikan diri menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan dari tempat yang sangat jauh menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga orang pemilik onta khawatir terhadap Nabi Muhammad, takut disakiti. والجمل يجري من بعيد كل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واستوى
yaitu setelah unta tersebut lari menuju kepada Nabi Muhammad SAW, lari dengan sangat kencang. Di waktu unta tersebut tambah mendekat daripada wajahnya Nabi Muhammad yang sangat mulia, tambah pelan unta tersebut tidak kuat akan cahaya Nabi Muhammad SAW hingga mendatangi Nabi Muhammad. Tibalah ke Nabi Muhammad dalam keadaan menghinakan diri unta tersebut. Dalam satu riwayat juga dikatakan bahwasanya unta di waktu nyampe kepada Nabi Muhammad, unta tersebut langsung mencium kaki Nabi besar Nabi Muhammad SAW, menghinakan diri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah perkataan atau riwayat yang diambil oleh kebanyakan ulama, Nabi khususnya Imam Tirmidzi, beliau yang mengatakan kedua kaki Nabi Muhammad SAW itu merupakan kaki yang sangat mulia, yang mana kaki tersebut pernah dicium oleh seekor unta, yang mana ekor unta tersebut yang dulunya buas, yang sangat ganas, setelah mencium kaki Nabi Muhammad SAW maka unta tersebut menjadi jinak, tidak ganas lagi, sehingga pemilik unta tidak khawatir dan tidak takut lagi terhadap untanya. فقرب الجبل فمه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يكلمه. Kemudian setelah mencium kaki Nabi Muhammad SAW, kemudian unta tersebut mendekatkan mulutnya kepada telinga Nabi Muhammad SAW, seakan-akan unta tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad. فقال النبي من صاحب الجمل؟ Kemudian setelah unta tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad, mendekatkan mulutnya kepada telinga Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad langsung menoleh. Kemudian beliau bertanya, siapa pemilik unta ini? قال هذا الجمل يشكو إلي. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah sesungguhnya unta ini telah mengadu kepadaku. أنك تجيعه وتتعبه في العمل ولا تقطع عنه. Bahwasanya engkau wahai pemilik unta, engkau membuat unta ini kelaparan, engkau tidak kasih makan atau dikasih makan cuma sedikit, akan tapi engkau selalu menggunakan unta tersebut untuk bekerja. والآن لما كبر ما عاد يقدر على العمل بتذبحون وبتأكلون لحمه ومنها مشان هذا فعلان الجبل غضب عليكم. Kemudian unta ini juga barusan tadi mengatakan bahwasanya unta ini unta sekarang udah tua, artinya tidak kuat lagi dalam bekerja. Kemudian setelah tidak kuat lagi, kalian mau menyembelih atau engkau mau menyembelih unta engkau ini. Oleh karena itu unta ini sangat marah kepada engkau, bahkan melarikan sampai melarikan diri. قال نعم والله يا رسول الله قد كان ذلك. Kemudian pemilik unta tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, betul hal demikian telah dikerjakan olehku ya Rasulullah terhadap unta ini. يؤذون الجمل ما يدرون موجود محمد صلى الله عليه وسلم. Pemilik unta tersebut menyakiti untanya, akan tetapi tidak mengetahui, tidak sadar bahwasanya unta tersebut akan mengadu kepada Nabi Muhammad yang belas kasihan. قال يا رسول الله هو لك خذه بنذبحه. Kemudian pemilik unta tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, unta ini aku berikan kepada engkau wahai Nabi, wahai utusan Allah, tidak akan aku sembelih, untuk engkau aja ya Rasulullah. أشار له النبي أن اذهب خلاص ما حد بيذبح حد آمن. Kemudian setelah mendengar perkataan pemilik unta, Nabi Muhammad seketika langsung mengatakan kepada unta tersebut, mengatakan, wahai unta, kau sekarang pergilah, larilah, tidak ada seorang pun yang mau menyembelih engkau. ذوق المحبة عند الجمل عجيب أحسن من بعض البشر. Yaitu merasakan rasa cinta yang dimiliki oleh seekor unta, yaitu adalah merupakan perkara yang sangat menakjubkan, bahkan melebihi salah satu kecintaan atau kebanyakan kecintaannya seseorang. لم يذهب. Kemudian unta tersebut setelah diperintah, meskipun diperintah oleh Nabi untuk pergi, unta tersebut tetap diam, tidak pergi. بل قرب فمه من فم النبي كأنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian unta tersebut mendekatkan mulutnya kepada telinga Nabi Muhammad yang kedua kalinya, seakan-akan juga berbicara dengan Nabi Muhammad. وإذا بالنبي يقول آمين 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 3 مرات ثم بكى صلى الله عليه وسلم بكلام الجمل. Setelah Nabi Muhammad SAW mendengarkan daripada perkataan unta tersebut, Nabi Muhammad mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Setelah itu Nabi Muhammad menangis. قالوا يا رسول الله إيش آمين آمين ولماذا تبكي إيش حصل؟ Kemudian orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, mereka bertanya-tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai katakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali ya Rasulullah, dan kenapa engkau juga menangis ya Rasulullah? قال لي في الأولى جزاك الله عن القرآن والإسلام خير الجزاء فقلت آمين. Saya mengatakan amin yang pertama kali karena saya mendengarkan doa unta yang
Katanya Nabi Muhammad, setelah saya mendengar perkataan unta demikian, maka saya katakan amin. قال ثم قال لي سكن الله رعب أمتك كما سكنت رعبي يعني الخوف فقلت آمين. Dan perkataan saya kedua kalinya, perkataan amin, saya telah mendengar perkataan unta yang mengatakan, ya Rasulullah, semoga umat-umat engkau yaitu tidak merasa ketakutan. Artinya mereka semua semoga ditenangkan oleh Allah ya Rasulullah, sebagaimana engkau telah menenangkanku ya Rasulullah daripada ketakutanku ini ya Rasulullah. Kemudian katanya Nabi Muhammad, setelah saya mendengarkan perkataan unta yang dua kalinya seperti itu, maka langsung saya katakan amin. في الثالثة قال حقن الله دماء أمتك كما حقنت دمي فقلت آمين. Yang ketiga kalinya saya mengatakan amin, katanya Nabi Muhammad, karena saya mendengar perkataan unta yang mengatakan, ya Rasulullah, semoga umat-umat engkau yaitu dijaga darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat-umat engkau yaitu tidak banyak yang bertumpahan darah ya Rasulullah, sebagaimana engkau telah menjaga pertumpahan darahku ya Rasulullah, engkau telah menjauhkanku dari untuk disembelih oleh pemilikku ya Rasulullah. Katanya Nabi Muhammad, setelah saya mendengar perkataan unta demikian, maka saya katakan amin yang ketiga kalinya. قال وفي الرابعة قال لي لا جعل الله بأس أمتك بينها. قال بكيت لأن هذه الأربع هي مطالبي من ربي في أمتي. قال فأعطاني ثلاثا ومنعني الرابعة وقال إن هلاك في رواية إن فناء أمتك بالسيف. أمتك ما بيسلط الله عليهم حد من خارجهم لكن بيفتنهم فيما بينهم قد جرى القلم بما هو كائن. Kemudian saya setelah mengatakan amin ketiga kali, saya langsung menangis. Apa maksudnya? Karena saya mendengarkan perkataan unta yang berbicara kepadaku yang keempat kalinya. Unta tersebut mengatakan, ya Rasulullah, semoga umat engkau yaitu tidak tersakiti dan tidak terzalimi dan tidak dirusak oleh orang-orang yang ada yang datang dari selain agama engkau ya Rasulullah, daripada agama lain. Kemudian setelah katanya Nabi Muhammad, setelah saya mendengar perkataan unta yang demikian, kemudian saya langsung menangis. Kenapa kok saya langsung menangis? Karena yang keempat hal tersebut adalah hal-hal yang selalu diminta-minta olehku kepada Allah, kepada Tuhanku, katanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, katanya Nabi telah memberikanku 3 hal yang saya telah katakan amin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan daripadaku dan daripada umatku dengan 1 hal, yaitu yang terakhir. Kemudian saya telah menangis, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتعجب الصحابة من الجبل كيف يكلم النبي. Kemudian para sahabat merasa heran, merasa kaget, kok bisa seekor unta mampu untuk berdialog dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال لهم النبي ما في السماء والأرض أحد إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة الجن والإنس. بس لما كل الكائنات تعرف أن محمد رسول الله. Setelah mereka yaitu terheran-heran, merasa takjub dengan peristiwa tersebut, kemudian mereka semua merasa heran. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung berkata kepada mereka, tidaklah ada satu makhluk di muka bumi maupun di langit melainkan semua makhluk tersebut bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang hak, kecuali satu yang mengingkari atas keputusanku. Siapa itu? Yaitu adalah orang-orang yang kafir dan perajin yang kafir, tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada utusannya. يا أحباب المولد ليس عادة من العادات بل هو قربة من القربات. ليس عادة من العادات المولد. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya peringatan Maulid yaitu bukan cuma sekedar daripada kebiasaan yang dibuat oleh kita, akan tetapi perayaan Maulid yaitu merupakan satu takarrub yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. المولد استفتاح أبواب السماوات وما فيها من الرحمة. Yang mana kegiatan Maulid yang seperti ini yaitu merupakan satu kunci yang mampu untuk membuka daripada kunci-kunci langit untuk dituangkannya satu rahmat belas kasih. وموسم لتذكر نعمة الله وتذكر أوامر الله. Dan juga hari-hari yang seperti ini merupakan satu musim untuk kita mendekat kepada Allah dan selalu menyebut-nyebut Allah dan utusannya. وأعظم ما نقدمه في هذا المولد أن نتوب إلى الله. Dan hal yang paling pantas untuk kita lakukan di saat-saat yang seperti ini
yaitu apabila kita mampu untuk bertobat kembali kepada Allah. قولوا جميعا تبنا إلى الله من جميع الذنوب. Kita semua bertobat kepada Allah dari semua dosa, كبيرها وصغيرها، baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, قديمها وحديثها، baik dosa yang baru ataupun dosa yang dahulu, سهوها وعمدها، baik dosa yang disengaja ataupun lalai, أولها وآخرها، dosa yang awal maupun dosa yang terakhir, ظاهرها وباطنها. dosa yang nampak maupun dosa yang batin. تبنا إلى الله. Dan semua taubat kepada Allah. من قبلنا الله في هذه الساعة يا سعادتنا. Apabila tobat kita diterima oleh Allah di jam yang sangat mulia ini, betapa beruntungnya kita. أقربنا للقبول أصفى قلبا عند الله فيما بينه وبين الله. Orang yang paling cepat untuk diterima taubatnya yaitu adalah orang yang memiliki hati yang paling bersih di antara kita. علمنا النبي محمد قال التائب حبيب الله. Mana itu juga diterangkan dan dikasih tahu oleh Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengatakan orang yang bertaubat daripada dosanya maka dia adalah kekasih Allah. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Dan seorang yang bertaubat dari dosanya maka orang tersebut seakan-akan tidak pernah memiliki dosa sama sekali. وأعظم من هذا Dan lebih besar dari itu, لو قبل الله توبتنا apabila Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, فيفرح قلب محمد. yaitu akan sangat gembiralah hatinya Nabi Muhammad. ما في الدنيا شيء أحسن من قلبه إذا فرح. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, dunia ini yang paling mulia dibandingkan hati Nabi Muhammad apabila gembira kepada kita. ما بيننا وبين القطيع مطلع على أعمالنا هو كلمنا بهذا. Tidak ada antara kita dan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memutus, akan tapi kita dengan Nabi Muhammad selalu bersambung. أعمالكم تعرض عليه قال صلى الله عليه وسلم. Hingga Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu sabdanya, amal-amal kalian yaitu diperlihatkan kepadaku. في الدنيا مشغول بأمته. Kalau di muka bumi di dunia Nabi Muhammad disibukkan dengan urusan umatnya. في القيامة مشغول بأمته. Dan juga di akhir di hari kiamat beliau juga disibukkan dengan urusan umatnya. في البرزخ بينهما مشغول بينه وبأمته. Dan Nabi Muhammad SAW di waktu di alam barzah antara akhirat dan dunia, di waktu itu juga Nabi Muhammad sibuk dengan umatnya. تعرض عليه أعمالنا. Yaitu amal-amal kita diperlihatkan kepada Nabi. قال فإن وجدت خيرا حمدت الله وحمد الله منه قبول الأعمال. Dan Nabi Muhammad mengatakan apabila saya mendapatkan melihat daripada amal-amal kalian adalah amal-amal yang baik, maka kemudian saya langsung memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Nabi Muhammad memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu menunjukkan kalau amal kita diterima. وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. Akan tapi apabila saya mendapatkan amal-amal kalian yaitu kurang bagus atau tidak bagus, maka saya minta ampun untuk kalian. كان يقول سيدنا الحسن البصري ألا لا تؤذوا قلب نبيكم، يعني بما تعملون من المخالفات تحزن قلبه الكريم صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Hasan Basri beliau mengatakan, wahai orang-orang, jangan sekali-kali kalian menyakiti hati kalian. Gimana cara kalian menyakiti hati Nabi kalian? Yaitu apabila kalian melakukan hal-hal yang tidak diridhoi, tidak disenangi oleh Nabi kalian. الله الله في الصلاة يا إخواني. Wahai saudara-saudaraku, jagalah daripada salat yang telah diwajibkan. الله الله في الأولاد والبنات وتربيتهم على وفق ما يحبه النبي محمد. Perhatikanlah, perhatikanlah daripada anak-anak kalian dan didiklah mereka semua sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad dan sesuai cara yang diajarkan. الله الله في صلة الأرحام. Dan selalu jagalah daripada menyambung tali silaturahim. صلوات تطيع على بعض أصحابنا وإخواننا وأحباب من يحضرون المولد، ينام ما يصلي ولا يحضر الصلاة، وربما طلعت الشمس يستيقظ شهور لكن ما هو منتبه من الصلاة، وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang sangat disayangkan yang menjadi aib bagi kita yaitu apabila kita mampu untuk menghadiri maulid seperti ini, akan tapi kalau kita mendengar daripada orang yang ada di sekitar kita, kekasih-kekasih kita dan keluarga kita meninggalkan salat, akan tapi kita diam begitu saja, tidak bergerak daripada hatinya. Dan juga bahkan di antara kita yaitu apabila salat terlewatkan, artinya sampai terlewatkan, sampai tidak dikerjakan di waktunya, kalau itu sampai terjadi kepada kita, yaitu betapa aib, betapa besarnya aib yang kita miliki, yang kita dapatkan. الله يجعلها ساعة الصلاة والمواصلة لنا من الله ومن رسوله. Dan semoga detik-detik ini dijadikan detik-detik yang mana kita mampu dekat kepada Allah dan kepada الله Allah. يخرجنا فيها بخلاع القبول أجمعين. Dan semoga kita semua di Allah Subhanahu wa taala. ويعجل الله بزوال
Indonesia khassa wa 'an bilad al-muslimin 'amma. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat untuk menghilangkan dan mengangkat daripada musibah-musibah yang telah terjadi di kalangan orang muslimin. كل حاضر منا ومنكم أسأل الله يقضي له جميع حاجات الدنيا والآخرة بأيسر ما يكون وأسعد ما يكون. Semua para hadirin yang telah menghadiri pada majelis ini, kita minta untuk diri kita semua dan untuk mereka semua untuk diberikan daripada semua kebutuhan-kebutuhannya dan diberikan semuanya daripada hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن كانوا يحضرون معنا هم السنة هذه تحت الأرض أسأل الله يدخل عليهم في قبورهم الروح والريحان. Dan kalau di antara kita para hadirin ini telah menghadiri daripada maulid yang sangat mulia ini, kalau nanti kita di antara kita meninggal, semoga kuburan kita yaitu dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kerahmatan. كان يعتاد الحضور معنا حاجي عبد الله كل سنة يجلس هنا على اليمين وحاجي عبد الحفيظ يجلس في الخلف. هم الآن تحت الأرض، هم الآن عرفوا حقيقة هذه الحياة وما فيها، ونحن وإياكم نلحق بهم عاجلا واجلا. الله يطيل الأعمار في طاعته ويرحم كل منتقل من المسلمين إلى رحمته وأهل هذه الديار ومن فيها. أسأل الله يشملنا أجمعين بالرحمة ويطيل الأعمار في طاعته ورضاه. Daripada tahun-tahun sebelum ini, yaitu selalu hadir di tengah-tengah kita, yaitu Haji Hartono biasanya ada di sebelah kanan saya dan juga Haji Hafid. Beliau selalu duduk di belakang dan beliau di saat ini sudah tidak ada di muka bumi lagi. Beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sekarang sudah sadar akan kenikmatan, akan keagungan perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini dan akan mendapatkan ganjaran dan pahalanya karena beliau telah suka menghadiri pada majelis-majelis yang seperti ini dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya kita akan cepat-cepat untuk menyusul beliau. Akan tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umur kita dan umur panjenengan semua dan semua umur daripada keluarga kita minta kepada Allah semoga umur mereka semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak kebaikan. نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى يقبلنا في هذه الساعة ويقابلنا بالقول الحسن ويفرح بهذا المجلس بما يدور في هذه الدائرة قلب سيدنا محمد جد الحسين والحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال مودته وكمال محبته وكمال حنانته ويجعل مسجدنا هذا وديارنا هذا وما حولها محصنة بالحصون المنيعة من الحبيب الأكرم والنبي الأفخم. يا رب اجعلها ديار معمورة بالقرآن ومعمورة بالذكر ومسجد ورباط ملاحق بالعين الرحيمة من سيدنا محمد. جميع الحاضرين يا رب أعدنا لمثلها ليالي جديدة وسنوات مديدة متمتعين بالعوافي والألطاف الظاهرة والباطنة، رجال زمان وأولياء زمان وأقطاب زمان وأهل الديوان ممن بهم ترحم البلايا وتكشف الرزايا وتسدي الخير ونعمتي. متعنا بهم وعين علينا عائلات عبادك الصالحين وافتح على طلاب العلم بالخصوص في هذا المسجد والرباط فتوح العالمين واسعدنا بسعادة الكبرى وارزقنا المودة والمحبة والإسعاد والإرشاد والإرفاد الكامل ولا ينصرف أحد منا إلا بقبول تام وتوبة كاملة وصعود كل سوء كل مامول مع السعادة الكبرى. نقرأ الشمائل والدعاء ثم نركع الإشراق ونفطر معا والله يجعلها ساعة يتذكرها المتذكر في جنة الله إن شاء الله. اجتمعنا في الدنيا نذكر حبيب الله نجتمع إن شاء الله مثلها في الجنة معه صلى الله عليه وسلم نقرب من حضرته في خير وعافية اللهم آمين. Dan setelah ini kita akan membaca syama'il yang ada di kitab kita masing-masing dan setelah itu dia untuk membaca doa dan setelah itu kita mengerjakan sholat 2 rakaat salat isya dan setelah itu kita